Oke, di sini gue bakalan sharing beberapa mindset ya yang menurut gue lumayan penting buat teman-teman ini hasilin miliaran dan jadiin tahun depan alias tahun 2026 sebagai tahun terbaik teman-teman. Tapi gue baru tahunnya tahun ini. Gue percaya sama yang nama itu trilema ya, yaitu kita nggak bisa dapetin semua yang kita mau di dunia ini ya. Jadi trilema itu apa? Yaitu money ya, uang, fame, sama love gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin ya, kalian tuh pengen dapetin uang yang sangat banyak dan pengen terkenal banget, ini pasti ada masalah antara di ketiganya. Dari top 10 orang terkaya di dunia ya, top 10 ini pernah total ya, kena 13 kasus ya perceraian. Ya. Larry Ellison, CEO-nya dari Oracle, ya itu udah cerai 3 kali guys. Ya. Jeff Bezos ya yang punya Amazon itu ya, setelah dia nikah 25 tahun, itu dia cerai. Dan banyak banget top 10 billionaires di dunia itu ya, yang udah pernah kena kasus cerai. Jadi 70% kalau kalian cek secara statistik ya. Ini gue ada salah satu cerita ya, ini lumayan unik. Gue deket rumah gue, ya itu ada tukang ketoprak. Ya tukang ketoprak ini jualan ketoprak dan ramai banget. Ya jadi dia setiap dia keliling komplek gitu ya, ini pasti kejualannya habis. Tapi ya tukang ketoprak ini setiap sebulan ya dia pulang kampung, jadi dia jualan tuh 3 minggu 2 minggu ya dapat duit yang cukup, terus dia pulang kampung ya, pulang kampung habis gitu kan, dia pakai buat belanja, dia pakai buat beli dan bermewah-mewah tanda kutip di kampung ya, terus dia balik lagi. Jadi dia tuh ngelakuin spiral basically, 3 minggu dia jualan ketoprak, 1 minggu dia pulang kampung, muter lagi kayak gitu ya, 3 minggu lagi jualan ketoprak, 1 minggu pulang kampung. Itu kemarin teman gue ada tanya ya, jadi kita tahu pulang kampung itu dari mana karena kita tanya kayak kenapa suka seminggu 2 minggu itu nggak hadir gitu ya. Dan yang gue notice di sini ya, ini tukang ketopraknya ini bakalan terus muter-muter terus di sini. Dia nggak bakalan keluar dari chain ini, kita anggapannya ya, spiral ending ini. Kalau dia nggak bisa yang nama itu menunda. Kalau dia nggak bisa yang nama itu delay gratification, kalau dia nggak bisa menunda kesenangan sebentar aja, dia nggak bakalan keluar dari spiral ini. Karena gue percaya kalau 3 minggu jualan terus saya 1 minggu pulang kampung duitnya habis, terus saya balik lagi jualan pulang kampung duitnya habis, lu nggak ada stok buat hidup, lu nggak ada dana darurat dan sebagainya, lu nggak ada uang buat investasikan. Ketika lu kena hari sialnya, ketika lu kena batunya, ini lu nggak bakal survive. Dan ini applicable buat nggak cuma buat misal siapa tukang ketoprak yang kita ngomongin sini ya, ini applicable buat semuanya. Ya, buat teman-teman. Jadi menurut gue, kalian itu harus belajar buat delay gratification. Jadi yang kalian perlu pahamin ya, banyakkan masalah di dunia ini, atau kalian alamin ya, itu kalian tuh tinggal menunda. Ya, belajar buat menunda, belajar buat sabar aja. Dan itu bisa nge-solve baik banget dari masalah hidup kalian.